Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Gereja Kristus Ketapang dan Jemaat Gereja Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Puji Tuhan, kita ketemu kembali dalam GKK Menyapa pada pagi hari ini. Kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan untuk anugerah dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk cinta kasih dan pemeliharaanmu sampai dengan hari ini. Semangat Paskah, semangat kebangkitan terus menyelimuti hati kami. Dan biarlah sepanjang hari ini kami dipimpin dan disertai oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-12 sampai 20 akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Izinkan saya membaca 16 sampai 20. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, bagian firman Tuhan ini adalah argumentasi Paulus yang menentang pandangan di jemaat Korintus yang meragukan kebangkitan orang mati. Intinya kebangkitan Kristus adalah dasar iman Kristen. Jika tidak ada kebangkitan, maka pemberitaan iman, pengampunan dosa, pengharapan akan hidup kekal akan menjadi sia-sia. Tetapi ayat 20 menegaskan kebenaran bahwa kebangkitan Kristus merupakan jaminan bagi kebangkitan orang percaya. Saudara, kalau kita lihat banyak orang mengaku percaya Yesus, tapi hidupnya berbeda dengan mereka yang tidak percaya. Maksudnya hidupnya tidak jauh berbeda dengan mereka yang tidak percaya. Mengapa? Karena mereka imannya hanya teori, bukan keyakinan yang mengubah hidup. Saudara, Paulus menghadapi situasi serupa di Korintus. Ada yang percaya Kristus bangkit, tetapi meragukan kebangkitan orang mati. Paulus berkata ini benar-benar fatal. Ada beberapa hal yang kita renungkan pada pagi hari ini. Kebangkitan Kristus bukan pilihan, tetapi fondasi iman Kristen. Saudara, jikalau Kristus tidak bangkit, tadi dikatakan pemberitaan Rasul hanya sebuah kebohongan. Iman kita akan menjadi sia-sia, dan Alkitab hanya menjadi satu cerita yang kosong. Oleh karena itu jangan biarkan iman kita menjadi pelengkap hidup. Kebangkitan bukan ajaran opsi atau pilihan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, lebih baik kita keluar dari gereja dan kita makan, minum, pesta pora dan lain sebagainya. Tetapi karena Kristus bangkit, maka hidup kita harus berpusat padanya. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya percaya secara intelektual, tetapi hidup tanpa kuasa kebangkitan. Yang kedua, saudara, tanpa kebangkitan, kita masih hidup dalam dosa. Paulus berkata, jikalau Kristus tidak bangkit, kamu masih hidup dalam dosamu. Artinya salib saja tidak cukup untuk menyelamatkan tanpa kebangkitan. Kebangkitan adalah bukti nyata bahwa Allah menerima korban Kristus, dan tanpa kebangkitan dosa tetap masih melekat, dan kematian adalah akhir segalanya.
Saudara, salib dan kebangkitan harus menjadi satu. Iman yang benar tidak berhenti pada Yesus mati untuk saya, tapi berlanjut Yesus hidup untuk saya. Kebangkitan adalah jaminan bahwa dosa kita telah dikalahkan. Maut telah dikalahkan. Karena itu jangan hidup dengan rasa bersalah terus-menerus. Dosa lebih kuat daripada kasih karunia. Kristus bangkit dan dosa kita sudah dihapus oleh Tuhan. Saudara, apakah kita masih membiarkan masa lalu membelenggu hidup kita? Bangunlah dalam kebangkitan Kristus. Saudara sudah dibenarkan, bukan karena perbuatan, tapi karena Kristus yang hidup. Bagian yang ketiga, kita lihat bahwa Kristus bangkit. Kita bukan orang yang paling malang di dunia ini. Ayat 19-20. Paulus dengan berani berkata, jikalau pengharapan kita dalam hidup ini hanya kita taruh kepada Kristus, kalau Kristus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling sengsara, paling malang. Mengapa? Karena kita sudah menolak kesenangan dunia, menanggung penderitaan, mengasihi musuh, hidup kudus, semuanya tanpa masa depan, saudara. Tetapi yang benar ialah Kristus telah bangkit. Sebagai yang sulung, kebangkitannya menjamin kebangkitan kita. Saudara, jangan kecewa dengan penderitaan. Jangan berpikir bahwa Kristen itu rugi. Tapi Kristus bangkit ini fakta sejarah, bukan mimpi. Karena dia bangkit, saudara, maka kematian bukan akhir. Air mata akan dihapus, tubuh sakit akan dimuliakan, keadilan akan ditegakkan, dan kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Jadi, jangan hidup seperti orang yang tidak punya harapan, tapi tunjukkan sukacita surgawi di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Saudara, bagian ini Paulus mengakhiri dengan kata yang indah. Ayat yang ke-20. Tetapi, saudara-saudara, sebuah kata kecil yang mengubah segalanya. Dari kegelapan kita menuju kepastian. Karena Kristus sudah bangkit. Berhentilah kita hidup dalam dosa. Karena Kristus sudah mengalahkannya. Berhentilah untuk takut mati. Karena kematian sudah dikalahkan. Berhentilah hidup kita untuk dunia ini, karena kita punya tempat kediaman yang sesungguhnya, yaitu tanah air surgawi. Saudara, murid Yesus Thomas pernah meragukan kebangkitan Yesus. Dia bilang, sebelum aku melihat dan mencucukkan jariku ke dalam tangan dan lambungnya, aku tidak percaya. Saudara, keraguan Thomas diterima oleh Tuhan. Sehingga pada waktu murid berkumpul dan Thomas hadir, Yesus menampakkan diri kepada mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Cucuklah tanganmu ke dalam tanganku dan lambungku. Dan jangan tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Dan Thomas akhirnya berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Saudara-saudara, pengakuan Thomas ini mengubah hidup dari tidak percaya menjadi percaya. Dan dalam catatan sejarah gereja, Rasul Thomas menjadi pemberita Injil yang dipakai Tuhan di India dan melahirkan begitu banyak gereja di sana. Dan orang-orang sana mengatakan di sana ada kuburan Thomas, yang ditulis di atas kuburannya adalah, ya Tuhanku, ya Allahku. Satu pengakuan yang luar biasa bahwa Yesus menang, Yesus bangkit, Yesus hidup untuk selama-lamanya. Biarlah hari ini kekristenan kita bukan sekedar teori, tapi kekristenan kita adalah semangat bahwa Yesus hidup dan menyertai kehidupan kita. Kiranya Tuhan beserta Bapak Ibu Saudara, dan kita terus kuat di dalam menghadapi setiap tantangan dan hidup terus percaya
dengan sungguh-sungguh kepada Kristus. Kita berdoa, terpuji nama Tuhan. Engkau Allah yang hidup, yang menyertai kami, dan Engkau yang terus memberkati kehidupan kami. Biar tuntun kami setiap langkah kami. Jangan biarkan kami ragu dan bimbang dengan segala tantangan dunia ini. Tapi ajar kami untuk tetap melekat, setia, percaya, dan berkata, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allahku. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang mendengar dalam GKK Menyapa ini. Berkatilah gereja-Mu dimanapun gereja-Mu berdiri. Biarlah Injil Kerajaan Allah akan terus dilebarkan dan banyak orang akan percaya dan menyembah nama-Mu. Terpuji nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara dan menyertai saudara dimanapun Bapak Ibu berada.